Halo semua, nama aku Yuniar Bagas. Di video kali ini aku mau bandingin dua buah lampu atau lighting yang sebenarnya ini bukan dibuat untuk lampu studio, tapi aku penasaran gimana sih hasilnya kalau misalkan dibikin untuk studio. Nah, lampu pertama ini datang dari brand lokal bernama Lubi dengan tipe Squash 20 watt. Ini sebenarnya udah aku bahas di video unboxing Lubi Squash ini. Linknya ada di sebelah sini. Tapi aku pengen ngebandingin dengan brand dari Henox. Ini juga brand lokal juga ya, dengan tipe Alpha 25 watt. Yang paling menarik dari Henox Alpha ini ada gambar Afgan di samping lampu. Apakah lampunya segede Afgan? Kalau dilihat sih memang lebih tinggi dari Afgannya ya. Ya, lampu doang, gambar doang. Oke, sekarang kita bacain spesifikasi yang tertera di dalam boxnya. Yang pertama, Lubi ini mempunyai wattnya itu 20 watt dengan flux cahaya 2100 lumen. Umur lampunya 15.000 jam dengan color temperaturnya ini cool daylight ya, 6500 Kelvin. Dan nilai CRI-nya diklaim lebih dari 165. Ini sebenarnya udah aku bahas, kayaknya mungkin lebih ke self claim aja gitu. Aku nggak tahu dia ngukurnya pakai apa. Ya mungkin ada. Nah, sedangkan yang Henox ini ada di kekuatan 25 watt dengan flux cahayanya 2400 lumen. Sedikit berbeda sama yang Lubi, dia 2100, beda 300 ya. Umur lampunya 10.000 jam. Jadi lebih panjang umur lampunya Lubi, 15.000 jam. Lalu dengan color temperaturnya ini 6500 Kelvin dan nilai CRI-nya di atas 80. Ini sedikit lebih masuk akal daripada yang Lubi itu tadi 165. Kalau misalkan dibuka di kotaknya itu kita cuma dapat lampunya doang. Ini yang Lubi Squash ini kayak gini bentuknya. Kalau misalkan yang dari Henox ini kayak gini. Kalau secara ukuran jelas hampir sama sih, mungkin lebih panjangan yang Henox, tapi yang Lubi ini lebih ada teksturnya, ada bentuknya gitu kayak bokong set gitu. Kalau ini benar-benar pure lonjong. Kalau dibandingin sama Philips yang biasa aku pakai ini cuma 19 watt tapi lumennya itu 2300 lebih, mau nyamain yang Henox. Yaudah, sekarang langsung kita coba aja dengan menggunakan softbox yang biasa aku pakai ini. Jadi kita tes gimana kehalusan cahayanya, gimana intensitas cahayanya, dan gimana kalau lampu-lampu ini merender skin tone atau warna kulit gitu. Bukan warna kulit doang, tapi merender warna objek yang diteranginya gitu. Yuk langsung aja kita mulai dari yang Lubi. Oke, di sini aku udah pasang lampu Lubi dan seperti biasa aku mekanismenya jadiin key light dulu ya di sini. So di sini aku udah pasang, langsung ke listriknya aja ya, sambungin. Oke, ini adalah hasil dari Lubi Squash yang 20 watt dengan 2100 lumen. Kalau aku lihat di layar ini agak sedikit kehijauan. Aku nggak tahu ini memang karena Sony-nya atau karena CRI-nya sedikit lebih rendah. So langsung aja kita coba kalau misalkan dengan menggunakan lighting Henox ya. Kita matiin dulu nggak ya? Nyalain lagi, set. Kita matiin dulu yang Lubi. Oke, ini jika menggunakan lighting Henox ya, Henox. Ini lumennya agak sedikit lebih gede, jadi kita matiin dulu yang godok, set. Oke, ini adalah hasil dari Henox. Menurutku Henox ini lebih enak aja dipandang di layar sekarang, tapi aku nggak tahu, nanti kita pindah aja ke laptop ya untuk membuktikan mana yang lebih natural gitu tentang color reproduction-nya. Intensitas cahaya jelas yang Henox ini lebih besar karena
Tadi ini agak sedikit clipping di sebelah sini, ada gambar zebra, jadi dia itu clipping. So nggak apa-apa, ini adalah hasil dari lampu Hanox 25 watt dengan 2400 lumen. Oke, sekarang kita coba lampu Philips ya, Philips 19 watt. Nah, sekarang ini aku pakai lampu Philips yang 19 watt. Set, kita matiin lampu yang godok. Oke. Ini adalah lampu Philips 19 watt dengan 2300 lumen. Ini agak sedikit lebih terang dari Luby ya, tapi tetap di bawah yang Hanox menurutku, tapi hampir sedikit tipis karena memang tadi di layar ini agak sedikit clipping di sini. Jadi memang sama-sama lah, ibaratnya hampir sama dari yang Hanox sama yang Philips. So langsung aja kita bawa ke software editing yang bisa menilai tentang skin tone atau warna yang dihasilkan dari ketiga lampu ini. Yuk. Oke, di sini aku udah siapin 4 footage yang direkam menggunakan lighting yang berbeda. Yang pertama ini ada lighting Luby, yang kedua Hanox, yang ketiga Philips, dan yang keempat ini Godok SL60W yang aku gunakan sebagai pembanding di skin tone nanti. Kita mulai dari intensitas cahaya dulu. Aku biasanya pakai waveform buat ngeliatin kalau misalkan ini bacanya ini waveform. Kalau misalkan ke atas itu sampai 100 itu clipping, nih lihat dia agak clipping. Terus kalau misalkan ke bawah itu blackout gitu, nggak bisa kelihatan. Untuk intensitas cahaya dari Luby ini sedikit di bawah dari Hanox dan Philips. Hanox dan Philips ini sedikit sama di angka sekitar 26 sampai 30-an, sedangkan yang Luby ini sekitar 20 sampai 22 aja. Memang secara spesifikasi di lampu ya udah kelihatan gitu ya. Yang Luby ini cuma 2100, terus yang Hanox ini 2400 dan yang Philips 2300. Jadi yang kelihatan sama pasti antara Philips dan yang Hanox. Itu untuk intensitas cahaya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana lampu ini merender sebuah warna kulit atau skin tone. Biasanya aku gunain ini vector scope YUV. Nah, waveformnya aku buang dulu ya. Oke. Untuk ngecek warna kulit, aku strike cropping di bagian warna kulit aja. Biasanya aku muka di sini ya. Langsung aja. Biasanya aku pakai opacity. Ada juga yang pakai crop bisa. Cuma aku pakai opacity aja. Oke, klik. Set. Nah, kita lihat di vector scope YUV. Jadi sangat kelihatan di sini color reproduction yang dihasilkan dari lighting Luby memang shifting ke arah hijau dan kuning. Oke, kita lanjut ke yang Hanox. Kita Hanox itu sama, kita coba untuk turunin opacity-nya. Kita jangan. Nah, oke, kita coba pilih skin tone, skinnya, warna kulitnya. Di sini sama, Hanox juga shifting ke arah kuning dan hijau. Ya, jadi hampir sama lah ya. Itu sama. Ini juga sama. Kita selanjutnya ke Philips. Oke, ke Philips kita coba untuk skin tone Philips. Oke, di sini skin tone-nya ternyata sama juga, dia agak shifting ke arah hijau dan kuning. Tapi menurutku yang Hanox sama Philips kerasa lebih mending aja gitu shiftingnya daripada yang Luby. Oke, sebagai pembanding kita cek juga warna yang dihasilkan dari Godok SL60W. Nah, kita biasa set. Ini hapus saja. Nah, ini oke, di sini kelihatan ya skin tone-nya dia nggak shifting, malah pas kayaknya. Dia itu pas banget di garis skin tone line. Jadi ya menurutku ini yang paling bagus. Jelas ya karena memang Godok ini dikhususkan untuk studio.
Yap, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan di sini bisa ditarik kesimpulan kalau semua lighting yang tadi dites itu sebenarnya bukan untuk studio. Tapi kalau misalkan maksain buat studio, aku lebih prefer yang Hanox Alpha 25 watt karena yang pertama dia lebih murah tapi lebih terang daripada Philips dan Luby, dan nilai CRI-nya ini lebih enak gitu, di atas 80, yang mana lebih mendekati ke arah realitas gitu daripada yang lain. Jadi silahkan tentuin pilihan kalian sendiri mau yang mana. Kalau misalkan mau yang murah dan powerful, pilihlah Hanox. Tapi kalau misalkan mau yang lebih hemat daya, ya udah pilihnya Philips. Yup, like aja kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian nggak suka. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum.